Zona HP, cara setting kata sandi privasi dan enkripsi aplikasi. Oke, di HP ini HP-nya belum berisi kunci layar. Oke, ini kunci layarnya menggunakan pola ataupun apalah, ini belum saya setting ya. Biar kalian tahu prosesnya seperti apa. Ini masuk di pengaturan di HP kalian, lalu cari di sini keamanan. Kemudian scroll ke bawah, cari di sini privasi dan enkripsi aplikasi. Enkripsi aplikasi, penyembunyian aplikasi. Jadi fiturnya bisa kunci aplikasinya, juga bisa sembunyikan aplikasinya menggunakan sandi privasi ini. Oke, dipencet aja. Nah, masukkan kata sandi privasi. Ini kan banyak nih. Nah, kalian bisa ubah opsinya dengan opsi kata sandi yang lain seperti PIN 4 digit, kata sandi alfanumeric khusus, atau pola. Ini saya buat pola saja yang gampang. Kalau kalian mau yang rumit silakan, tetapi kalian harus ingat. Oke, jadi jangan sampai kalian lupa. Oke, masukkan kata sandi privasi. Ini kata sandi privasi boleh disamakan dengan kata sandi kunci layarnya, atau dibedakan juga boleh. Yang penting kalian ingat, masukkan kata sandi privasi Anda. Berarti masukkan dulu pola sandi privasinya, misalnya seperti ini. Verifikasi lagi sekali seperti ini. Apa nama sekolah Anda? Buat aja di sini nama Anda ya. Misalnya nama saya Budi. Nah, seperti itu ya, ingat saja. Kemudian siapa nama sahabat masa kecil Anda? Buat saja Budi. Ini biar ingat ya. Atau samakan di tempat kalian seperti ini boleh ya. Jika nanti kalian lupa, bisa buka kembali video tutorial ini. Lalu kalau sudah, pencet checklist, lalu pilih selesai. Oke, kata sandi privasi dan enkripsi aplikasi sudah dibuat dan sudah aktif ya. Nah, untuk memakainya apa sih fungsinya? Jadi fungsinya bisa untuk enkripsi aplikasi, artinya membuat kunci aplikasi. Penyembunyian aplikasi, itu aplikasinya akan tersembunyi. Ubah kata sandi privasi, jadi kata sandi di awal itu lupa, kalian bisa buat kata sandi yang berbeda. Misalnya enkripsi aplikasi, anggap saja YouTube ya, saya kunci. Penyembunyian, ini yang saya sembunyikan adalah album. Aplikasi akan ditutup ketika disembunyikan. Ingatlah untuk menyimpan data Anda. Konfirmasi. Jadi ini disembunyikan. Oke, kembali. Udah, kembali. Nah, yang kekunci adalah YouTube. Saya cari YouTube di sini. Buka YouTube. Nanti dia akan meminta pola sandi privasinya. Kalau salah ya nggak bisa masuk. Masukkan pola yang benar dan izinkan ya. Oke, ini untuk pertama kali buka minta izin ya. Seperti ini. Kemudian untuk penyembunyian aplikasi, yaitu tadi ini saya cari album ya. Nah, album nggak ada, galeri juga nggak ada. Oke, untuk membukanya kembali, kalian bisa masuk di bagian menu pengaturan, cari di bagian keamanan. Lalu kalian masuk di aplikasi, bukan di sini ya, di bagian ini dia, privasi dan enkripsi aplikasi. Masukkan polanya, lalu masuk di bagian lihat aplikasi tersembunyi. Nah, ini dia aplikasi tersembunyi, bisa buka dari sini. Oke, lalu untuk menonaktifkan caranya bagaimana? Itu masuk di pengaturan lagi, ke keamanan, lalu enkripsi aplikasi, lalu penyembunyian aplikasi. Di sini pilih lihat sembunyikan aplikasi. Nah, ini untuk melihat, dan kembali lagi ya ke pengaturan. Ini untuk menormalkan lagi penyembunyian aplikasi, dipencet. Ini saklarnya on, kalian off kan.
Di sini juga ada cara dan waktu untuk menyembunyikan aplikasi juga ada. Caranya kayak gimana? Sembunyikan saat mengunci layar, sembunyikan setelah tidak ada aktivitas, seperti itu ya. Lihat aplikasi tersembunyi, usap ke atas dengan 2 jari. Ini kalau menggunakan fitur lebih cepat ya, jadi ada shortcutnya. Oke, enskripsi aplikasi bisa off kan, jadi untuknya tidak ada kunci layarnya. Nah, setelah itu baru kalian nonaktifkan kata sandi privasi. Oke, jadi ini masih aktif walaupun nggak ada kunci layar, kata sandi privasinya masih bisa dipergunakan ya. Kalau di HP-HP yang sebelumnya kata sandi privasi dan kunci layar itu harus aktif. Kalau di sini bisa mengaktifkan sandi privasi aja tanpa mengaktifkan kunci layar. Jadi kunci layarnya masih geser, kata sandinya, kata sandi enskripsi aplikasinya masih aktif. Jadi kedua-duanya kalau diaktifkan, kunci layar beserta kata sandi privasi bisa kalian aktifkan, dan polanya atau pinnya bisa kalian bedakan antara kunci layar dan enskripsi aplikasi. Namun kalian harus ingat dan jangan sampai kalian lupa. Oke, di bagian privasi enskripsi aplikasi ini saya nonaktifkan, pilih OK. Masukkan kembali kata sandi privasi sebelumnya dan enskripsi aplikasinya sudah nonaktif. Nah, ini kembali nyeting baru lagi. Jika di tempat kalian belum bisa, tolong berikan komentar dan sertakan tipe HP yang kalian pergunakan. Itu aja Zona HP. Mudah-mudahan bisa ya.